Rasa keras-keras, anggitnya wedi aku. Aku gak tuh, Habib. Dalam acara apapun. Oh, udah gitu kok. Ini perjalanan semua tim saya, Pak. Kami siap, Pak. Peragara, iki ku tawali, Pak. Ada kejadian menarik lagi yang dilaksanakan oleh segerombolan orang yang mengaku sebagai PWI-LS di Demak. Masjid sedang mau mengadakan sholawatan digeruduk. Dan mereka itu teriak-teriak sampai mengatakan, saya ini siap menumpahkan darah untuk perjuangan ini. Ini adalah fenomena yang membagongkan. Saya jadi penasaran, sebetulnya PWI-LS ini organisasi macam apa? Dan untuk melihat sebuah organisasi ini bentuknya apa, maka hal yang paling objektif untuk melihat, itu melihat anggaran dasarnya, ada ART-nya. Dan saya menemukan hal itu, di sini ada anggaran dasar perjuangan Wali Songo Indonesia. Setelah saya melihat ini, apa yang dituliskan pada ADART-nya PWI-LS, saya tidak memiliki alasan untuk mengkritik organisasi ini sama sekali. Malah seolah-olah saya ini harus mensupport. Kenapa demikian? Karena di dalam bab kedua Pedoman Akidah dan Asas, pasal keempat, itu nanti bisa dibaca sendiri. Perjuangan Wali Songo Indonesia berpedoman kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di bawah itu dijelaskan Ahlussunnah wal Jamaah itu versinya seperti apa. Yaitu akidah Asy'ariyah Maturidiyah dan lain sebagainya. Sama persis dengan NU. Ini saya mau mengkritik apa? Tidak bisa. Karena organisasi ini berarti sebagai wadah yang identik dengan Nahdlatul Ulama. Identik. Jadi orang masuk PWI-LS dengan orang masuk NU sama saja. Begitu. Nah, yang jadi permasalahan PWI-LS ini dia baru berdiri tanggal 29 Agustus 2023. Berarti 1 tahun. Yang mana organisasi semuda ini itu bisa dikatakan belum banyak memiliki prestasi atau bahkan tidak punya prestasi sama sekali. Dan itu wajar karena masih dalam tahap perintisan. Cuman saya melihat kericuhannya yang dilaksanakan oleh PWI-LS ini itu lebih banyak daripada prestasinya. Ini yang aneh. Kok baru 1 tahun udah bisa bikin seragam segitu segitu kompaknya, kemudian bisa memobilisasi orang sebegitu banyaknya untuk apa? Untuk memberhentikan acara sholawat. Ini sebetulnya kalau dibaca ya, PWI-LS ini tidak ada sama sekali menyinggung soal habaib. Tidak ada menyinggung soal habaib, menyinggung soal nasab, itu tidak ada sama sekali. Clear, bersih sekali ini organisasi. Hanya saja tatkala organisasi bersih seperti ini tapi kelakuan, saya tidak tahu berapa jumlah anggotanya dan saya tidak bisa mengatakan ini mayoritas atau tidak. Tapi yang timbul ke permukaan ini adalah kerusuhan. Maka saya melihat jangan-jangan ini hanya talbis iblis saja. Jangan-jangan ini hanya cover saja supaya memiliki legitimasi orang-orang yang anarkis untuk berkumpul. Nah, nanti misalkan bakal bicara ya, FPI juga begitu. Ya FPI sekarang udah dibubarin kok. Saya ini nggak tahu FPI sama sekali ya, nggak pernah ikut acaranya, tidak tahu sama sekali. Kemudian secara organisasi itu kan sudah dibubarkan juga FPI itu. Jadi udah nggak adil membandingkan organisasi yang secara legal masih ada dengan organisasi yang sudah tidak ada. Ya, adapun front sekarang gantinya itu Front Pembela Islam mungkin ya. Saya nggak tahu itu. Saya pun nggak paham karena belum ada kejadian yang separah ini. Mengatakan saya ini berani tumpah darah. Tumpah darah untuk apa? Nah ini yang mau saya bahas dulu ya. Dari segi apa? Dari segi ilmu kalam. Nah ilmu kalam itu kan kumpulan perkara-perkara yang harus kita intikodi. Jadi nggak tahu ini orang ini siapa karena teriak-teriak nggak jelas ya, tahu mukmin atau enggak. Mungkin mukmin ya, mungkin mukmin lah. Saya husnuzon saya jadi orang mukmin. Tatkala seorang mukmin itu di dalam dirinya sudah ada keinginan untuk menumpahkan darah saudaranya. Ini baru keinginan saja, itu sudah merupakan perkara yang biadab itu. Ini mau menumpahkan darah siapa dan gara-garanya apa? Kalau misalkan PWI-LS ini memang dia itu
berjalan sesuai dengan landasannya, sesuai dengan asasnya, seharusnya sebelum orang itu diterjunkan ke lapangan, itu dikasih tauhid dulu yang bagus, dikasih pemahaman dulu yang bagus, akidahnya dikasih yang bagus sebagaimana klaimnya ini. Maka kalau misalkan ada teman-teman dari kampus itu bisa dijadikan bahan skripsi ya. Sebetulnya PWIN ini itu anggotanya pendalaman agamanya bagaimana, apakah sesuai dengan klaim mereka atau tidak. Ini sebetulnya bisa dijadikan bahan penelitian begitu. Dan saya pun tidak tahu, saya tidak mau berspekulasi. Nah, hanya saja dilihat dari segi corak pergerakan di lapangan, ini tidak menunjukkan klaim mereka sama sekali. Saya tidak puas dengan organisasi NU karena sama saja pada akhirnya begitu. Di NU juga sekarang tidak terlalu secara organisasi ya, tidak terlalu tidak terlalu melindungi keilmuan anggotanya. Ini sudah terlihat, nanti saya itu akan bikin video sendiri. Cuman NU ini secara toleransi ini sangat toleran sekali. Saking toleran, jangankan orang yang sholawatan, orang lo Natalan dijaga sama Banser sama Ansor itu, diperintahkan untuk dijaga. Udah jelas secara ideologi itu adalah musuh. Kristen itu secara ideologi ya, itu udah jelas musuh, dijaga. Lah PWILS ini ada orang sholawatan lah kok dibubarin, kan tolol. Ini masalahnya di mana? Jadi secara hati begitu ya, ada yang namanya mahabbah, cinta, yang mana cinta itu dia bukan berasal dari tabiat, tapi mahabbah yang hasil dari tafakkur, dari tafkir, dari berpikir. Nah itu kalau misalkan kita mau mengatakan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, itu adalah cinta yang bukan tabi'i, tapi cinta hasil tafakkur. Nah saya kepada PWILS ini, kalau saya melihat kepada apa yang terkandung di dalam anggaran dasarnya, di dalam asasnya, saya tidak punya pilihan kecuali untuk mencintainya. Tapi kalau melihat sama kelakuan orangnya, saya tidak punya pilihan kecuali untuk membencinya. Kenapa demikian? Karena ini sudah bukan masalah kecil, ini sudah masalah besar. Orang ini pasti ada yang mendoktrinnya siapa. Jadi sudah tidak sesuai. Dan kalau misalkan sama dengan NU, ya kenapa juga harus bikin yang lain? Jadi saya tidak melihat ada urgensi untuk membuat organisasi ini, ya. Dan saya juga tidak melihat ada aplikasi yang sesuai dengan anggaran dasar mereka. Maka saya melihat ini hanya talbis saja, hanya memakai kostum saja. Ya, kalau bahasa yang sudah sering didengar itu kan serigala berbulu domba itu. Ya inilah PWLS ini. Nah makanya saya ini penasaran ya, sekalian saja ini mumpung channel saya lagi rame nih, sekalian saja. Saya mau tahu ini yang bertanggung jawab atas asas di dalam PWILS ini siapa? Yang mengatakan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah mengikuti madhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Itu adalah poin yang paling pertama. Maka saya mau menghujat poin yang paling pertama ini. Saya mengatakan kepada PWILS, ini saya tidak dengan menghina ya. Kenapa? Karena saya sudah mengatakan tadi, saya harus mencintai organisasi ini sepenuh hati karena apa yang saya lihat dari dari ADART-nya, bukan melihat kepada orangnya. Nanti kalau misalkan memang ini diperjuangkan, kemudian ada kelakuan bawahnya seperti itu, berarti itu hanya oknum saja. Tapi kalau misalkan tidak sesuai karena memang tidak ada bimbingannya, maka ini hanya talbis saja, hanya baju palsu saja begitu. Nah maka kepada pihak siapapun yang saya tidak tahu dari PWILS yang menjadi ikon, yang menjadi garda terdepan di dalam klaim mereka bahwa ini adalah organisasi dengan asas Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan yaitu Asy'ariyah Maturidiyah, saya ingin tahu orangnya siapa dan saya mau cek sedalam apa pemahaman dia mengenai Asy'ariyah Maturidiyah. Ini permintaan saya kepada PWILS secara terbuka. Saya ingin mengetahui sedalam apa. Nah, apabila memang misalkan ini bisa dipertanggungjawabkan, mereka memiliki ahli,
di dalam bidang Asy'ariyah Maturidiyah, maka saya akan menghimbaukan, saya akan mencintai PWILS sepenuh hati, dan saya akan menghimbaukan kepada orang yang semampu saya bisa menerima penjelasan saya bahwa PWILS ini harus dicintai karena ini adalah termasuk salah satu garda yang menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau tidak ada yang bersedia, berarti karena memang di dalamnya tidak ada, maka saya mengatakan PWILS Ahlussunnah wal Jamaah bullshit, ini dajjal ini. Kalau tidak ada, maka saya tunggu responnya dari PWILS untuk mengirimkan putra terbaiknya yang memahami akidah Asy'ariyah Maturidiyah untuk ngopi begitu. Karena saya ingin tahu supaya ucapan saya ini tidak menjadi fitnah, supaya ucapan saya ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan jangan salah, yang namanya Asy'ariyah Maturidiyah kalau dipinta untuk diskusi atau bahkan ditentang untuk debat nggak bakalan kabur. Itu Asy'ariyah Maturidiyah sedari dulu. Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu nggak pernah kabur begitu. Ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang terjadi seperti kemarin. Ini kalau seperti ini, Indonesia ini bukan hanya gelap, tapi sudah mati. Buat apa kita itu seperti ini begitu? Ya. Demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.